Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum. Allah ya karim. Udah mandi, udah ganteng. Iya, mau chatting mau apa? Ya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini alhamdulillah si jagoan Al-Fakir Kang Ipin Dede Ahbab ya pengen ikut shooting katanya. Dede habis mandi ya? Iya, habis mandi sudah ganteng, sudah wangi ya, pengen ikut papahnya shooting. Udah? Iya. Ya, Masya Allah. Tadi anak Al-Fakir yang bernama Ibrahim Muhammad Al-Ahbab, panggilannya Dede Ahbab. Masya Allah, minta doanya semoga anak Al-Fakir Dede Ahbab bisa menjadi anak yang soleh, yang bisa membanggakan kedua orang tuanya, yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, tentunya menjadi anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan tentunya bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang masalah anak, maka anak itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan, yang Allah kasihkan kepada pasangan suami istri yang sudah menikah. Jadi anak itu merupakan rahmat, merupakan rezeki yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang sudah berkeluarga. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi pasangan suami istri yang sudah berkeluarga, yang sudah dikaruniai seorang anak. Tentunya anak ini harus kita jaga, tentunya anak ini harus kita rawat, tentunya anak ini harus kita didik semaksimal mungkin, sekemampuan kita semuanya. Diri kita sebagai orang tua tentunya mempunyai kewajiban agar mencetak generasi-generasi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena menjadi anak yang soleh itu, kalau diri kita mempunyai anak yang soleh sebagai orang tua, maka itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kita semua. Jelas, satu, mempunyai anak saja sudah senang banget, sudah bahagia banget. Mempunyai anak, dikaruniai anak bagi pasangan suami istri, ini poin yang pertama, sudah senang banget, sudah bahagia banget. Kenapa? Jelas kan tadi di awal, anak ini merupakan rahmat, anak ini merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulnya, dan tentunya bisa berbakti taat kepada kedua orang tuanya. Maka untuk mencetak generasi anak-anak yang soleh dan solehah tentunya tidak mudah. Ini tugas besar, PR besar bagi kedua orang tuanya. Makanya poin pertama yang perlu dilakukan bagi kedua orang tua yaitu selalu mendoakan anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Makanya mengasih nama pun harus nama-nama yang baik. Nabi menganjurkan kepada kita, kalau punya anak, kasih nama yang baik. Sebab nama itu adalah doa, cerminan doa. Maka kasih nama yang baik. Di Islam dianjurkan kalau anak laki-laki diawali
dengan nama Muhammad. Biar apa? Tujuannya biar bisa berakhlak seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa mengikuti nama-nama seperti Asmaul Husna, seperti nama-nama Allah, seperti nama-nama asma Allah, seperti nama Rahman, Rahim, Abdul Rojak, dan lain sebagainya. Atau nama-nama sahabat-sahabat Nabi, atau nama-nama para Nabi. Itu tujuannya apa? Tujuannya tentunya menjadi doa. Menjadi doa biar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi poin yang pertama, agar anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh, tentunya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keturunan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan tentunya yang kedua adalah kita memberikan nama yang baik, artinya yang baik untuk anak-anak kita. Sebab anak itu merupakan doa. Kita kasih nama yang baik biar anak kita juga ketularan baik sesuai dengan namanya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga yang perlu kita perhatikan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah adalah mendidik anak-anak kita dari kecil dengan didikan yang baik, dengan didikan yang benar. Tentunya dari kecil ajari anak-anak kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekatkan dengan Tuhannya, kemudian dekatkan dengan nabinya, dekatkan dengan rasulnya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkan akhlak budi pekerti yang baik dari kecil. Itu poin yang penting, poin yang pertama yang kali dalam mendidik anak-anak kita biar menjadi anak-anak yang soleh. Jangan ajarkan yang lainnya, jangan ajarkan ilmu dunia yang lainnya. Masih kecil diajarkan nyanyi-nyanyi, masih kecil diajarkan main bermusik. Jangan. Masih kecil utamakan, ajarkan dulu tentang adab dulu, tentang akhlak dulu. Kenalkan terlebih dahulu tentang Tuhannya, kenalkan lebih dahulu tentang nabinya, tentang rasulnya. Kemudian kenalkan dulu tentang kedua orang tuanya melalui pelajaran-pelajaran akhlak. Ajarkan anak-anak kita dari kecil ya, ajak ke masjid, walaupun di masjid masih main-main. Ajarkan anak-anak kita dari kecil tentang nama-nama Allah, tentang kekuasaan Allah. Ajarkan anak-anak kita dari kecil tentang Nabi Muhammad SAW, tentang akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ajarkan dari kecil anak-anak kita, biasakan anak-anak kita melakukan hal-hal yang baik. Kalau pergi, suruh izin kepada kedua orang tuanya, ajarkan cium tangan kepada kedua orang tuanya. Kepada yang lebih tua diajarkan untuk cium tangan. Ajarkan dari kecil untuk kasih sayang, ajarkan dari kecil untuk ibadah-ibadah, perkenalan. Itu poin penting yang perlu kita perhatikan. Insya Allah anak kalau dari kecil sudah diajarkan, sudah dibiasakan hal-hal yang baik, sudah diajarkan ilmu agama, akhlak yang benar, maka anak kalau sudah besar akan mempunyai sikap akhlak yang baik. Tentunya dia akan menjaga ibadahnya, menjaga hubungannya dengan Allah dan Rasulnya, dan lebih-lebih bisa menghargai, menghormati kedua orang tuanya. Walaupun aktivitas mereka, walaupun pekerjaan mereka, bahasa kasarnya mungkin menjadi seorang penyanyi, mungkin menjadi anggota DPR, mungkin menjadi pejabat, dia tetap akan menghormati kedua orang tuanya. Sebab apa? Sebab dari kecil sudah dididik tentang agama, dididik tentang akhlak, adab oleh kedua orang tuanya. Sehingga anak-anak kita kalau sudah besar akan tetap sayang, akan tetap hormat kepada kedua orang tuanya. Mereka akan tetap mendoakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampunilah Tuhan, ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku ketika waktu kecil. Untuk
mendapatkan poin dari doa tersebut, jelas ini poin pertama yang harus dilakukan kedua orang tua, yaitu mendidik anak-anaknya dari kecil dengan didikan-didikan agama, dengan didikan adab dan akhlak, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, bisa hormat kepada kedua orang tuanya, bisa taat kepada Allah dan Rasulnya, dan tentunya bisa menghargai, menghormati orang-orang yang ada di sekitarnya. Allahu Rabbuna Karim. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yang perlu kita perhatikan, ini kadang dilupakan oleh kedua orang tua. Kalau anak kita ingin menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, tentunya diri kita juga sebagai orang tua harus menjadi soleh dulu, harus menjadi solehah dulu bagi ibunya. Lah, kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, tapi diri kita sendiri tidak soleh, tetapi diri kita sendiri ya tidak solehah. Ya, diri kita ingin anaknya soleh, bisa menghormati kedua orang tuanya, tetapi diri kita sendiri tidak menghormati kedua orang tua kita, tidak peduli terhadap kedua orang tua kita. Mau gimana? Mau soleh gimana? Orang diri kita tidak soleh, anak kita pengen soleh dan solehah, tapi dari kecil nggak pernah diajar tentang sholat, tidak pernah diajar tentang tata krama. Diri kita aja sholatnya masih bolong, hubungan kita sama Allah saja masih berantakan, masih ajur-ajuran. Anak kita tidak diajarkan sholat, anak kita tidak diajarkan untuk mengenal Allah dan Rasulnya, malah diajarkan tentang musik-musik, malah diajarkan tentang nyanyi-nyanyi, nyanyi dangdut, nyanyi koplo. Mau soleh gimana? Jadi jelas ya, poinnya biar anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, jadikan diri kita dulu sebagai orang tua, berusaha menjadi orang baik, berusaha menjadi orang yang soleh dan solehah. Kalau kita pengen anak kita hormat kepada kita, sayang sama kita, ya diri kita juga harus sayang kepada kedua orang tua kita. Anak kita pengen biar akhlaknya bagus, adabnya bagus, ya kita contoh di hadapan mereka, sikap kita baik, sikap kita bagus, suka menolong kepada yang tua kita hormati. Kenapa? Orang tua itu, sikap orang tua itu pasti akan ditiru oleh anak-anaknya. Kenapa? Jelas anak-anak kan hidup masih kecil bersama kita. Lah, kalau kita selama hidup kita terang-terangan marah-marah, ada masalah dengan istri, kita marahnya di depan anak kita. Apalagi mohon maaf, anak kita pengen soleh, anak kita pengen solehah, lah kitanya malah minum-minuman di depan mereka, malah minuman keras di depan mereka. Lah anak kita pengen soleh dan solehah, biar waktu sholat datang kita malah gak sholat. Itu harus diperhatikan. Jadi jadikan diri kita dulu menjadi orang yang soleh dan solehah sebagai orang tua. Insya Allah kalau diri kita menjadi orang tua yang soleh dan solehah, anak kita pun akan mencontoh kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi penting ya, selain mendidik anak-anak kita dengan ajaran-ajaran agama, tetapi jadikan diri kita juga menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Terakhir, poin penting yang perlu kita lakukan agar anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, tentunya kita semua harus bergaul dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Anak-anak kita kenalkan dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Kenalkan dengan para alim ulama, kenalkan dengan para guru, kenalkan anak-anak kita dengan guru-guru, dengan ustadz-ustadz, dengan orang-orang yang ahli ibadah. Kenalkan anak-anak kita dengan orang-orang yang ahli Quran, ahli sholawat, dan lain sebagainya. Jadi lingkungannya pun harus baik, lingkungan pun harus soleh, orang-orang yang bergaul pun kenalannya juga harus soleh. Itu poin yang penting. Insya Allah kalau kita dekat dengan orang-orang soleh, anak-anak kita kenalkan dengan
orang-orang yang soleh, dididik dengan orang-orang yang soleh, para kiai, para alim ulama, para bunyai, para ustadz-ustazah, insya Allah yakinilah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesimpulan dari tausiah singkat ini bahwasanya jelas setiap orang tua pasti menginginkan mempunyai anak, karena anak merupakan rezeki yang paling hebat, yang paling luar biasa bagi setiap orang yang sudah berkeluarga. Kemudian tentunya setiap orang tua pengen mempunyai anak-anaknya, keturunannya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Tetapi untuk mencetak generasi anak-anak yang soleh dan soleha tentunya perlu perjuangan, tentunya perlu pendidikan dari kedua orang tuanya. Salah satunya cara agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang pertama jelas kita semua sebagai orang tua harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan anak-anak kita biar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Kemudian yang nomor dua, tentunya kita semua sebagai orang tua harus memberikan nama yang bagus, memberikan nama yang baik untuk anak-anak kita, sebab nama itu merupakan doa buat anak-anak kita. Insya Allah kalau nama anak kita baik bagus, insya Allah akan sesuai dengan namanya. Contoh namanya Abdurrahman, hamba yang penuh kasih sayang. Insya Allah anak-anak kita menjadi hamba-hamba Allah yang penuh kasih sayang terhadap sesamanya, terhadap kedua orang tuanya. Contoh lagi namanya Ahbab. Ahbab artinya sayang, cinta, peduli terhadap sesama. Insya Allah doanya kelak menjadi anak yang peduli terhadap sesama, menjadi anak yang dermawan, menjadi anak yang penuh cinta terhadap orang tuanya, terhadap keluarganya, terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga yang perlu diperhatikan bagi orang tua agar anak-anak yang menjadi anak yang soleh dan soleha adalah didik anak-anaknya dari kecil dengan didikan agama, dengan didikan akhlak. Dari kecil jangan terlalu dimanja. Dimanja boleh, tapi dimanja dengan didikan agama, dengan didikan akhlak. Dari kecil ajarkan dia dekat dengan Tuhannya. Dari kecil ajarkan dia dekat dengan nabinya. Ajarkan sholat dari kecil, ajarkan membaca sholawat dari kecil. Ajarkan dia bagaimana harus hormat kepada kedua orang tuanya. Ajarkan dia harus hormat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ajarkan dia untuk bisa hidup bersih di lingkungannya, di rumahnya, dan lain sebagainya. Insya Allah kalau masih kecil kita didik dengan agama, itu masih mudah, masih bisa kita arahkan. Tetapi kalau sudah besar, sudah dewasa, itu bisa melawan, lebih susah. Maka untuk mencetak generasi anak yang soleh dan solehah dari kecil, didik anak-anak kita dengan didikan agama, dengan didikan akhlak. Kemudian yang nomor 4 yang perlu kita perhatikan agar anak-anak kita soleh dan soleha, yaitu kenalkan mereka dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Kenalkan mereka, gaulkan mereka dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh, kenalkan mereka dengan para kiai, kenalkan mereka dengan alim ulama, kenalkan mereka dengan habaib, kenalkan mereka dengan ahli Quran, kenalkan mereka dengan orang-orang yang ahli sholawat. Insya Allah kalau itu semua kita kenalkan dari kecil, didik dari kecil, mereka semua akan menjadi anak-anak yang soleh, akan menjadi orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang senang beribadah kepada Allah dan Rasulnya, akan senang membaca Al-Quran, akan senang ahli Al-Quran, akan senang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu setidaknya 4 poin yang perlu kita perhatikan agar generasi anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha.
Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan tentunya jadikan diri kita semuanya menjadi orang-orang yang soleh. Jadikan istri kita menjadi istri yang solehah. Insya Allah anak keturunan kita semua juga akan menjadi orang-orang yang soleh dan soleha, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan tentunya akan taat sayang kepada kedua orang tuanya, akan sayang kepada keluarganya, akan sayang terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Semoga anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, karena itu merupakan harapan, cita-cita, hadiah terbesar, kebahagiaan terbesar kita hidup di dunia ini. Afwan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.